Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang psikologi karya sastra. Sebelum masuk ke materi, inilah beberapa anggota dari kelompok 2. Di sini penjelasan psikologi karya sastra akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri. Pengertian dan ruang lingkup psikologi karya sastra memfokuskan pada karya sastra, terutama fakta cerita dalam sebuah fiksi atau drama. Psikologi karya sastra mengkaji tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Ada 2 cara yang dapat dilakukan. Pertama, melalui pemahaman psikologi, kemudian diadakan analisis terhadap karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis karya sastra. Rata 2004-344. Dalam memakai cara pertama, maka karya sastra cenderung ditempatkan sebagai gejala sekunder, karena karya sastra dianggap sebagai gejala yang pasif atau semata-mata sebagai objek untuk mengaplikasikan teori. Itu cara kedua, maka kita menempatkan karya sastra sebagai gejala yang dinamis, sebab karya sastralah yang menentukan teori, bukan sebaliknya. Untuk menentukan teori psikologi yang relevan untuk karya sastra tertentu, pada dasarnya sudah terjadi dialog yang melaluinya akan terungkap berbagai problematik yang terkandung dalam objek. Psikologi karya sastra. Kajian psikologi merupakan salah satu dari kajian lainnya yang dipakai, yaitu antara lain latar belakang pengarang dan karyanya, struktur naratif, gaya bercerita, sosiologi, dan filsafat eksistensialisme. Yang tersebut terdapat dalam buku berjudul Jalan Tak Ada Ujung, Mohtar Lubis, Gunung Agung, 1963. Buku tersebut awalnya merupakan skripsi untuk mencapai tingkat sarjana muda. Kesustraannya modern di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Cara pertama, 1. Menentukan karya sastra. 2. Menentukan analisis objek penyimpangan kejiwaan tokoh karya sastra tersebut. 3. Dengan bekal teori psikologi abnormal, dicarilah karya sastra yang di dalamnya menceritakan tokoh yang mengalami kasus penyimpangan kejiwaan. 2. Yaitu mulai dengan membaca karya sastra, memahami sebuah karya sastra, misalnya novel, cerpen, atau drama, kemudian fokus dengan tokoh dan perwatakannya. Cerpen dengan judul Durian, karya Jenar Maesa Ayu, tahun 2002, halaman 19-30. Pada teori psikologi, kita akan melihat bagaimana tokoh dengan masa lalu yang kelam telah mengalami perkembangan kejiwaan yang tidak normal. Sebagai korban pelecehan seksual pada masa kecil, dia telah berkembang menjadi seorang perempuan yang cenderung seks maniak. Dalam cerpen ini dideskripsikan bagaimana Haiza yang baru berumur 12 tahun telah memperkosa teman sekelasnya. Yang tersebut terdapat dalam buku berjudul Jalan Tak Ada Ujung, Mohtar Lubis, Gunung Agung, 1963. Buku tersebut awalnya merupakan skripsi untuk mencapai tingkat sarjana muda. Kesustraannya modern di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.